Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tia Diva Dwi Amalia dengan NIM 2401003466. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya mengenai keprofesian pendidikan nonformal. Nah, dalam presentasi ini saya akan menyampaikan hasil analisis saya terkait topik yang telah ditugaskan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Jadi di sini saya memilih untuk profesi dosen seperti apa yang saya cita-citakan dari dulu. Jadi deskripsi profesi dosen ada peran, tugas, tantangan, peluang yang ada di masa depan. Nah, profesi dosen itu merupakan pilar penting dalam sistem pendidikan tinggi. Seorang dosen itu tidak hanya bertugas menyampaikan materi perkuliahan, tetapi juga berperan sebagai peneliti, pembimbing, dan pengabdi untuk masyarakat. Dengan perkembangan teknologi yang pesat dan perubahan sosial yang dinamis, profesi dosen itu menghadapi berbagai tantangan dan peluang baru. Nah, presentasi ini akan membahas secara mendalam tentang peran, tugas, tantangan, serta peluang profesi dosen di masa depan. Nah, peran dosen dalam pendidikan tinggi, yaitu ada pengajar, peneliti, pembimbing, dan pengabdi masyarakat. Yang pertama ada pengajar, menyampaikan materi perkuliahan dengan efektif dan menarik, yang menciptakan suasana belajar yang kondusif bagi mahasiswa. Nah, di sini peran ini itu tidak hanya terbatas pada penyampaian materi, tetapi juga mencakup penciptaan lingkungan belajar yang interaktif, dan kolaboratif. Dosen harus mampu menggunakan teknologi untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan efektif. Jadi anak-anak muridnya atau mahasiswanya itu tidak cepat bosan dengan pembelajaran apa yang diajar oleh dosen tersebut. Lalu yang kedua ada peneliti. Dosen itu dituntut untuk aktif dalam penelitian yang menghasilkan karya ilmiah yang inovatif dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian ini tidak hanya penting untuk pengembangan akademik, tetapi juga memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada pembimbing, yaitu untuk membimbing mahasiswa dalam menyusun skripsi, tesis, dan disertasi untuk memberikan arahan dan dukungan yang diperlukan oleh mahasiswa. Dosen itu berperan sebagai mentor atau juga bisa membimbing mahasiswa dalam pengembangan akademik dan profesional. Bimbingan ini tuh mencakup penyusunan tugas akhir seperti tadi, lalu ada juga pengembangan keterampilan riset, lalu ada persiapan karir. Lalu yang terakhir ada pengabdi masyarakat, menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memecahkan masalah di masyarakat, berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi. Dosen itu memiliki tanggung jawab yang besar untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat ini untuk memecahkan masalah sosial dan ekonomi di masyarakat. Pengabdian ini tuh dapat berupa kegiatan penyuluhan, pelatihan, atau pengembangan program-program yang bermanfaat bagi para masyarakat. Seperti itu. Selanjutnya, ada tugas dan tanggung jawab dosen. Yang pertama, ada perkuliahan. Dosen itu merencanakan dan melaksanakan perkuliahan, menyusun silabus dan materi ajar yang relevan. Lalu yang kedua ada penilaian, menyusun dan menilai tugas-tugas mahasiswa, memberikan umpan balik yang konstruktif. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada penelitian, melakukan penelitian dan publikasi ilmiah berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat ada bimbingan, memberikan bimbingan akademik dan konseling kepada mahasiswa untuk membantu mereka mencapai potensi penuh yang ada dalam diri mahasiswa tersebut. Lalu ada tantangan profesi dosen. Yang pertama itu ada beban kerja tinggi. Adanya mengajar, meneliti, dan mengabdi ke masyarakat itu menuntut alokasi waktu dan energi yang besar gitu. Jadinya itu dosen harus menyeimbangkan berbagai tugas, termasuk mengajar, meneliti, membimbing, dan mengabdi ke masyarakat. Jadi itu tuh menuntut manajemen waktu yang baik dan juga energi yang sangat banyak untuk dosen. Lalu yang kedua ada pengembangan diri. Tuntutan untuk terus mengembangkan diri, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat saat ini itu mengharuskan dosen untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Dosen harus menguasai teknologi baru, dosen harus
melakukan pembelajaran yang inovatif agar mahasiswanya tidak cepat bosan saat pembelajaran, dan juga harus mengikuti tren penelitian saat ini, seperti itu. Lalu ada persaingan ketat. Dosen itu mendapatkan hibah penelitian dan publikasi di jurnal internasional membutuhkan kerja keras dan inovasi. Nah, dosen itu menghadapi persaingan dalam mendapatkan hibah penelitian, publikasi di jurnal internasional, dan promosi jabatan akademik. Hal ini tuh menuntut dosen untuk memiliki kualitas dan produktivitas yang tinggi seperti itu. Lalu ada peluang di era digital. Yang pertama ada peningkatan kebutuhan. Peningkatan kebutuhan akan tenaga tenaga pengajar yang berkualitas seiring dengan pertumbuhan jumlah mahasiswa. Nah, teknologi mungkin memungkinkan dosen untuk menjangkau mahasiswa di berbagai lokasi dan latar belakang. Pembelajaran online dan blended learning memberikan fleksibilitas dan aksesibilitas yang lebih besar bagi mahasiswa. Jadi dosen itu juga bisa terbantu akan teknologi yang seiring berjalannya waktu itu bertambah berkembang seperti itu. Lalu adanya kolaborasi. Kesempatan untuk berkolaborasi dengan industri dan lembaga riset untuk mengembangkan inovasi. Teknologi memfasilitasi kolaborasi antara dosen dengan peneliti, praktisi, dan institusi pendidikan lainnya. Kolaborasi ini itu dapat meningkatkan kualitas penelitian dan pembelajaran. Lalu ada pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui e-learning dan blended learning. Nah, teknologi memungkinkan dosen untuk mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif dan interaktif. Penggunaan media digital, simulasi, dan virtual reality dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Seperti contohnya itu melakukan esai atau memberikan tugas-tugas itu melalui Kahoot seperti itu kan. Jadi mahasiswanya itu tidak cepat bosan dan merasa terus aktif gitu. Lalu ada integrasi teknologi dalam profesi dosen PLS, yaitu menggunakan e-learning, penggunaan platform e-learning seperti Moodle atau Google Classroom untuk pembelajaran online. Ketika dosen sedang sibuk seperti meneliti seperti itu kan masih bisa untuk menjangkau mahasiswanya itu dengan cara menggunakan Zoom seperti itu atau menggunakan Kahoot seperti tadi itu masih bisa gitu. Lalu ada media digital, pemanfaatan video pembelajaran, animasi dan simulasi untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa. Jadi guru itu dosen itu tidak harus menjelaskan, tetapi juga bisa memberikan contoh seperti video pembelajaran yang ada di YouTube atau ada di platform lain juga bisa. Lalu ada AI. Penerapan AI seperti chatbot untuk menjawab pertanyaan mahasiswa secara otomatis. Lalu, selanjutnya ada pengaruh teknologi terhadap profesi dosen, yaitu perubahan cara mengajar dari ceramah konvensional menjadi pembelajaran interaktif dan kolaboratif yang melibatkan mahasiswa secara aktif. Lalu adanya peningkatan aksesibilitas. Peningkatan aksesibilitas materi perkuliahan memungkinkan mahasiswa itu belajar kapan saja dan di mana saja. Seperti tadi bisa menggunakan media video gitu kan mahasiswanya bisa melihatnya dan belajar itu di mana saja. Lalu ada personalisasi, penggunaan virtual reality atau VR untuk simulasi pelatihan keterampilan memberikan pengalaman belajar yang mendalam dan praktis. Lalu ada adaptasi dosen terhadap perkembangan teknologi di tahun 2025 dan di masa depan. Yang pertama ada kompetensi digital, meningkatkan kompetensi digital dengan menguasai berbagai platform dan aplikasi pembelajaran. Jadi dosen itu bisa mempelajari banyak platform, enggak satu aja, dan banyak aplikasi pembelajaran untuk menginovasikan metode pembelajaran yang lain. Lalu ada materi yang relevan. Untuk meningkatkan materi perkuliahan yang relevan dapat perkembangan teknologi baru. Jadi harus ikut mengikuti zaman juga. Seperti sekarang kan teknologi semakin berkembang pesat, jadi dosen itu juga harus harus memberikan materi yang relevan dengan perkembangan zaman yang saat ini. Lalu ada yang kolaborasi, berkolaborasi dengan ahli teknologi untuk mengembangkan solusi pembelajaran yang inovatif. Jadi tidak hanya monoton yang itu aja gitu. Lalu ada tinjauan kebijakan dan isu sosial. Yang pertama, kualitas dosen. Kebijakan tentang peningkatan kualitas dosen melalui sertifikasi dan pelatihan.
Eh, Lalu yang kedua ada kesenjangan akses. Isu sosial tentang kesenjangan akses pendidikan, dosen berperan mengatasi kesenjangan ini. Lalu yang ketiga ada Merdeka Belajar. Kebijakan Merdeka Belajar kampus, Merdeka memberikan fleksibilitas kepada mahasiswa. Kebijakan pemerintah tentang kuota dosen asing di perguruan tinggi Indonesia dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Lalu ada kesimpulan profesi dosen di era digital. Profesi dosen tetap relevan dan penting di era digital ini atau di era perkembangan zaman ini dengan adaptasi yang tepat. Dosen itu perlu terus untuk mengembangkan diri dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin maju saat ini. Dosen itu memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan memajukan bangsa di era digital ini. Jadi di profesi dosen itu mengalami transformasi yang signifikan. Dosen tidak hanya berperan sebagai pengajar, tapi juga sebagai peneliti, pembimbing, dan pengabdi masyarakat. Gitu. Dan tantangan yang dihadapi dosen itu kan semakin kompleks, tetapi peluang yang muncul juga itu akan semakin besar. Adaptasi terhadap teknologi dan pengembangan diri yang berkelanjutan itu juga dapat menjadi kunci keberhasilan dosen di era digital ini. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.